sih kalau di Flores tuh pernah terjadi tsunami? Tapi kapan ya? Tsunami yang ini. Ih, bukan yang itu, tapi yang ini. Kalian tahu gak sih kalau Laut Flores itu terletak di bagian timur Indonesia yang memiliki luas sekitar 121.000 km persegi dan kedalaman 5.123 meter. Indonesia Timur termasuk Laut Flores berada di zona interaksi kompleks tiga lempeng yaitu di Australia, Pasifik, dan Eurasia dengan proses subduksi yang aktif, tumbukan, dan sesar transform yang menghasilkan deformasi kerak bumi signifikan. Apa ya maksudnya? Yuk kita bahas selanjutnya. Nah, dalam dua peristiwa besar di Laut Flores, kita melihat nih kontras yang kuat pada 12 Desember 1992, gempa yang menghasilkan besaran sekitar 7,7 hingga 7,8 ini memicu tsunami hingga 26 meter yang menghancurkan Pulau Maumere dan Pulau Babi. Sementara itu, gempa pada 14 Desember tahun 2021 menghasilkan magnitudo 7,3 bersifat geser dangkal pada sesar aktif yang hanya memicu tsunami kecil. Jadi, kenapa sih penting untuk mengkaji data panjang selama 30 tahun? Dari analisis data seismik selama 30 tahun di Laut Flores, terlihat 4 kali lonjakan gempa besar di atas magnitudo 7 dengan pola hubungan antara frekuensi, magnitudo, dan kedalamannya juga cukup konsisten. Rentang data yang panjang ini membuat model risiko gempa dan tsunami bisa disusun lebih akurat dan menjadi strategi mitigasi bencana yang baik. Nah, dengan rumusan masalah dan tujuan yang akan kami bahas adalah yang tertera juga penting untuk kita mengetahui gempa bumi. Gempa bumi ini menjadi getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi. Sementara tsunami merupakan rangkaian gelombang laut panjang yang terbentuk akibat gangguan tiba-tiba pada kolom air laut. Nah, ternyata penyebab tsunami tidak hanya oleh gempa bumi, namun juga oleh longsoran bawah laut, letusan gunung api, dan mekanisme lain seperti meteor, tapi hal ini jarang terjadi. Selanjutnya adalah bagian dari metodologi kajian, di mana kami melakukan studi literatur dari jurnal aktivitas seismik gempa bumi Laut Flores periode 30 tahun, dengan data IRIS periode 1992 hingga 2022 untuk gempa yang memiliki magnitudo lebih dari 4. Nah, datanya itu diseleksi berdasarkan waktu, wilayah, magnitudo, dan parameter lengkap, lalu divisualisasikan menggunakan Origin Lab untuk analisis tren, kedalaman, dan magnitudo. Nah, hasilnya sendiri menunjukkan bahwa ada 4 periode aktivitas tinggi bertepatan dengan gempa besar pada tahun 1992, 1996, 2015, dan 2021. Distribusi magnitudonya ini mengikuti pola Gutenberg-Richard dengan dominasi gempa kecil dan 4 kejadian utama di atas magnitudo 7. Kemudian, analisis B-value mengungkapkan bahwa segmen 1 dan segmen 2 ini memiliki B-value yang rendah, yang berarti potensi gempa besar lebih tinggi, sedangkan segmen 3 ini lebih stabil. Ini tuh menggambarkan variasi karakter tektonik antar wilayah di Laut Flores. Kedalaman gempa didominasi gempa dangkal hingga menengah akibat sesar aktif dan subduksi. Sementara, sebagian kecil merupakan gempa dalam. Aktivitas seismik ini menunjukkan bahwa pola siklus 4-6 tahunan ini ada dengan peningkatan gempa yang lebih dari magnitudo 4 sebelum terjadinya gempa besar. Nah, untuk potensi tsunami sendiri, tsunami ini umumnya dipicu slip tiba-tiba pada sesar naik di zona subduksi, seperti tsunami yang terjadi di Laut Flores di tahun 1992 akibat gempa dengan magnitudo 7,9 yang menghasilkan gelombang hingga 30 meter. Gempa besar, dangkal, dan dekat pantai sangat berpotensi memicu tsunami sesuai kondisi tektonik dari Laut Flores. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan implikasi mitigasi bencana. Yang pertama itu ada pentingnya sistem peringatan dini. Di Indonesia, sistem seperti INATWS menggabungkan jaringan seismometer, GPS, dan pusat kontrol nasional. Nah, sistem ini tuh sangat penting di Laut Flores karena jarak sumber gempa ke pantai relatif dekat. Selanjutnya ada kesiapsiagaan masyarakat pesisir. Ini tuh berarti masyarakat harus bisa memahami bahaya, terus tahu apa yang harus dilakukan dan terlatih untuk bergerak cepat. Kemudian rekomendasi pembangunan tahan gempa. Jadi pembangunan tahan gempa berfokus pada pengurangan keruntuhan bangunan melalui penerapan standar desain seismik, pemilihan lokasi aman, dan kualitas konstruksi yang diawasi. Jadi dari berbagai penjelasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan mulai dari pola aktivitas seismik yang menunjukkan fluktuasi periodik setiap 4-6 tahun, kemudian di risiko tsunami-nya dengan risiko tinggi untuk tsunami lokal yaitu kurang dari 30 menit dari gempa dangkal lebih dari 7 magnitudo. Kemudian temuan utama dari makalah ini tuh, jadi analisis 30 tahun menunjukkan 4 puncak gempa yang lebih dari 7 itu ada di 1992, 96, 2015, dan 2021 dengan tren keterkaitan gempa lebih dari 4 magnitudo. Kemudian tsunami pada tahun 1992 menjadi tsunami yang paling destruktif karena deformasi vertikal dasar laut, sementara 2021 minim dampak akibat mekanisme strike slip. Nah, sekarang udah tahu kan ternyata Laut Flores pernah terjadi tsunami dan mungkin aja bisa terjadi lagi. Udah, kapan-kapan lagi.